Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya, Arvita Halestiana, dengan NIM 23109113200020 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Nah, kali ini kita akan membahas anatomi tentang organ sensoris, 12 nervus cranialis, sistem saraf pusat, beserta dengan motorik pathway dan juga sensorik pathway-nya. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke anatominya, kita perkenalan dulu nih. Apa sih itu organ sensoris? Nah, organ sensoris adalah bagian tubuh yang berfungsi, yang bertugas untuk mendeteksi rangsangan atau stimulus dari lingkungan eksternal maupun juga lingkungan internal, dan akan mengubahnya menjadi impuls saraf yang dikirimkan ke otak untuk diinterpretasikan. Nah, rangsangan tersebut bisa berupa cahaya, suara, bau, rasa, suhu, tekanan, sampai ke nyeri. Nah, organ-organ sensoris ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan dunia sekitar dan juga merespon perubahan lingkungan dengan cepat dan efektif. Nah, setiap organ sensoris ini memiliki sel reseptor khusus yang berfungsi untuk mendeteksi jenis rangsangan tertentu. Yang pertama, ada yang namanya fotoreseptor. Fotoreseptor ini berfungsi untuk merespons cahaya dan biasanya terdapat di organ mata. Kemudian, mekanosensor. Ini untuk merespon tekanan fisik dan getaran. Biasanya terdapat di kulit dan juga telinga. Kemudian kemoreseptor ini untuk merespon zat kimia terdapat di hidung dan juga terdapat di lidah. Kemudian termoreseptor untuk merespon perubahan suhu, biasanya terdapat di kulit. Kemudian yang terakhir nosiseptor, ini adalah untuk merespon rangsangan yang dapat menimbulkan nyeri. Dan ini tersebar di seluruh tubuh. Nah, organ sensoris utama kita akan saya bagi menjadi 5. Yang pertama, mata sebagai visual. Jadi, mata ini akan bertanggung jawab untuk menangkap rangsangan cahaya dan menghasilkan penglihatan kita. Mata menggunakan retina, yaitu lapisan tipis di bagian belakang mata yang penuh dengan sel fotoreseptor, yakni ada batangnya atau roach untuk penglihatan malam hari dan juga cornu atau corneas untuk penglihatan warna dan detail. Nah, penasaran kan anatomi di mata itu apa aja? Jadi tonton terus sampai habis ya. Kita lanjut ke telinga atau ini sebagai auditori dan juga vestibular. Telinga berfungsi untuk mendeteksi gelombang suara dan juga menjaga keseimbangan. Jadi koklea di telinga bagian dalam itu akan mengubah getaran suara menjadi impuls saraf, sedangkan sistem vestibularnya nanti akan membantu menjaga keseimbangan tubuh dengan mendeteksi perubahan posisi kepala. Kemudian yang ketiga hidung sebagai olfaktori. Hidung berfungsi untuk mendeteksi molekul bau yang dilarutkan dalam udara. Reseptor olfaktori di hidung akan menangkap zat kimia dan mengirimkan sinyal ke otak untuk diproses sebagai bau tertentu. Kemudian lidah sebagai gustatori, ini adalah untuk sebagai pengecap. Jadi ada yang namanya papila dan itu pengecap yang dapat mendeteksi berbagai rasa, rasa manis, asin, asam, pahit, dan umami. Nah, nanti sinyal rasa ini akan dikirimkan melalui saraf pencap. Kemudian kulit sebagai somatosensoris. Kulit adalah organ sensoris yang sangat penting karena dia bisa mendeteksi berbagai rangsangan seperti tekanan, suhu, sentuhan, hingga nyeri. Nah, kulit ini memiliki berbagai reseptor khusus yang terhubung ke sistem saraf perifer kita. Nah, sudah kan kalian mengenal secara umum organ-organ sensoris yang kita miliki? Kita lanjut ke anatominya. Teman-teman bisa sambil membuka buku sobat tanya ya, karena saya akan em,
menjelaskannya beda sumber daripada buku Sobota. Nih, teman-teman bisa membuka buku Sobotanya halaman 105. Kita akan mulai dari mata kita. Kita mulai dari palpebra. Jadi untuk palpebra sendiri akan dibagi jadi dua. Oke, ada yang namanya palpebra superior dan juga palpebra inferior. Sebelum ke palpebra, kita juga memiliki yang namanya alis. Alis ini kita kenal dengan nama supercilium. Kemudian, palpebra superior ini dibagi jadi dua pars. Yang paling atas dulu nih, kita kenal dengan nama palpebra superior pars supratarsalis. Jadi yang bawahnya akan dinamakan palpebra superior pars tarsalis. Kemudian ada sudut di bagian lateralnya. Nah, sudut itu adalah angulus. Jadi namanya adalah angulus oculi lateralis. Di dekat kemudian sudut yang di bagian medialnya kita kenal jadi namanya angulus oculi medialis. Jadi yang bagian medial, angulus oculi medialis commissura medialis palpebrarum. Kemudian yang bagian lateral, angulus oculi lateralis commissura lateral palpebrarum. Kemudian ada yang namanya rambut-rambut. Nih, bulu mata. Kita kenal dengan nama silia. Lalu kita buka mata kita akan melihat ada yang hitam-hitam ini. Kita kenal dengan nama pupila. Kemudian yang di bagian pinggirnya kita kenal dengan nama iris. Kemudian yang bagian warna putihnya. Bagian warna putihnya kita kenal dengan tunica conjunctiva bulbi. Baik, kita lanjut. Kita lanjut apabila kita membuka mata kita. Di sini kita akan melihat yang bagian putih-putih nih. Kalau misalnya kita angkat mata kita ke atas, ini tadi namanya adalah tunica conjunctiva bulbi. Selain itu, kita akan melihat ada yang namanya fornix, fornix conjunctiva inferior. Kemudian, kita juga akan melihat bagian air mata atau raklimalisnya. Kita kenal dulu, pertama ada karankula raklinalis, kemudian ada papilla raklinalis bagian inferiornya, kemudian ada punctum lacrimalis, kemudian ada plica semilunaris conjunctivae. Lalu kita lanjut, kita akan melihat otot-otot yang ada di wajah kita. Yang pertama, kita mulai dari yang dekat mata ini, berarti musculus orbicularis oculi pars palpebralis. Kemudian kita besar lagi, musculus orbicularis oculi pars orbitalis. Lalu ada yang namanya dekat ligamentum dari palpebra medialisnya. Ada yang namanya musculus depressor superciliae. Kemudian ligamentumnya di mana? Ligamentumnya di sini. Kemudian di antara os nasal ini dan juga ke musculus orbicularis oculi pars orbitalisnya. Kemudian kita lanjut lagi nih. Nah, ini bagian khusus dari permukaan matanya. Jadi air mata kita tuh pasti memiliki namanya kelenjar. Kelenjar terutama dengan glandula. Sini adalah tempat di mana glandula racrimaris atau glandula racrimaris accessorius. Yang ini adalah berisi juga komponen air dan juga komponen dari mukus. Nah, kalau di matanya nih,
Ada namanya sel goblet di konjungtivanya, ada epitel squamosa yang bertingkat, tidak berkeratin. Ini berisi komponen dari mukus. Kemudian bagian bawah matanya ada namanya kelenjar meibom, berisi dengan komponen dari lemak. Nah, glandula lacrimalis juga punya tiga parts ternyata. Yang bagian atas dulu, yang dekat musculus oculi orbitalis, berarti namanya glandula lacrimalis pars orbitalis. Yang dekat palpebra, berarti glandula lacrimalis pars palpebraris. Kemudian yang dekat dengan ductusnya, glandula lacrimalis ductuli excretori. Kemudian itu juga dipersarafi dan diinervasi oleh arteri dan vena dan juga nervus, teman-teman. Kita mulai dari lacrimalisnya, diinervasi oleh arteri lacrimalis dan juga nervus lacrimalis. Kemudian juga ada dipersarafi oleh arteri paplebaris lateralis. Kemudian berarti yang di medialnya dipersarafi oleh arteri paplebaris medialis. Kita lanjut lagi ke bagian sumbu matanya nih. Jadi elevasi sumbu penglihatan dan juga depresi sumbu penglihatan itu dipengaruhi oleh muskulus yang berbeda-beda. Kita mulai ke arah abduksi atau ke bagiannya ke medial. Itu akan persar- eh, di diinervasi oleh musculus rectus medial ini akan dipersarafi oleh nervus oculomotorius, oleh otot musculus rectus medialis. Kemudian kalau kita ke adduksinya yang berlawanan, berarti dilakukan oleh musculus rectus lateralis. Kemudian kalau kita ke kanan atas oleh musculus rectus superior. Kalau ke kiri atas musculus obliquus inferior. Kalau ke kanan bawah musculus rectus inferior. Kalau kiri bawah musculus obliquus superior. Jadi ini ototnya tuh namanya tuh mirip-mirip cuma beda arah-arahnya. Kalau ke abduksi, abduksi itu sama-sama musculus rectus. Kalau yang medial berarti musculus rectus medial, kalau ke lateral berarti musculus rectus lateralis. Kalau yang ke bagian kanan-kanan, musculus rectus juga. Yang kalau ke atas superior, kalau ke bawah inferior. Kalau yang kiri juga musculus obliquus, kalau ke atas dia inferior, kalau ke bawah dia superior. Jadi ini adalah tata cara untuk kita bisa mengingat ya. Kemudian eh, koordinasi gerakan bola mata ini juga dipengaruhi oleh berbagai inervasi yang berbeda-beda juga. Musculus rectus superior fungsinya sebagai elevasi sumbu penglihatan atau adduksi dan juga rotasi medial bola mata. Ini diinervasi oleh nervus oculomotorius ramus superior. Musculus rectus inferior itu fungsinya sebagai depresi sumbu penglihatan dan juga adduksi dan rotasi lateral bola mata. Diinervasi oleh nervus oculomotorius ramus inferior. Musculus lateralis fungsinya sebagai abduksi bola mata. Ini diinervasi oleh nervus abducens. Musculus rectus medialis fungsinya sebagai abduksi bola mata. Diinervasi oleh nervus oculomotorius ramus inferior. Kemudian musculus obliquus inferior fungsinya sebagai elevasi sumbu penglihatan dan abduksi dan rotasi lateral bola mata. Diinervasi oleh nervus oculomotorius ramus inferior. Kemudian musculus obliquus superior fungsinya sebagai depresi sumbu penglihatan, abduksi dan rotasi medial bola mata diinervasi oleh nervus cochlearis. Jadi fungsi dan juga persarapan otot ekstraokuler itu eh, diinervasi oleh nervus yang berbeda. Kemudian pada mata juga ada namanya klinisnya, yaitu palsi nervus oculomotorius, yaitu di mana ini menyebabkan paralisis semua otot ekstraokuler kecuali musculus rectus lateralis yang dipersarafi oleh nervus abducens dan juga musculus obliquus superior yang dipersarafi oleh nervus cochlearis.
di mana nanti otot-otot mata yang tidak mengalami paralisis ini akan menarik mata ke bawah dan keluar. Dan pada waktu bersamaan, paralisis musculus levator palpebra superioris akan menyebabkan pasien tidak mampu melihat dengan matanya. Jadi kalau misalnya kita yang turun itu kita angkat secara manual, pasien itu akan mengalami penglihatan ganda atau diplopia. Mungkin untuk mata itu dulu teman-teman. Kita lanjut lagi ke pembahasan lainnya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke bagian telinga. Jadi, untuk anatomi telinga sendiri, kalian bisa lihat di buku Sobota halaman 138. Oke, kita mulai dari ini adalah telinga bagian dekstra. Kita di sini melihat ada auricula, ada yang namanya processus mastoideus, ada namanya proses mastoideus. Tadi kita sudah kenal auricula. Kemudian ada meatus auticus externus, lubang yang ada di bagian tengah sini. Kemudian di bagian telinga bagian tengahnya sendiri. Tadi kan kita sudah mengenal di bagian luar. Ada auricula, meatus auticus externus, dan proses mastoideus. Kalau di tengah-tengahnya kita kenal dengan ossicula auditus. Ada namanya cavitas tympani, labyrinthus vestibularis, labyrinthus cochlearis, membrana timpani, dan tuba auditiva. Oke, kita lanjut lagi ke bagian medianya tadi. Kita perbesar bagian ini, kita perbesar. Kita akan melihat ada namanya canales semicircularis. Kemudian ada tiga tulang ini. Mis, malleus, incus, stapes. Kemudian di sini ada cavitas timpani. Kemudian yang besar ini adalah membrana timpani. Kemudian masuk ke dalam ada namanya tuba auditiva. Kemudian yang kayak rumah siput kita kenal dengan nama cochlea. Kemudian ada nervus apa yang mempersarapi ini adalah nervus vestibular cochlearis atau nervus ke-8. Ini adalah bagian dalam telinga. Di sini kita akan melihat helix. Nih, yang pinggir-pinggir nih, helix. Kemudian ada dalamnya nih, scapa, ada fossa triangularisnya, ada antiheliknya juga, ada concha auriculae, ada antitragus, ada tragus, ada celah incisura intertragica. Lalu untuk daun telinga sendiri dipersarafi oleh nervus occipitas minor, nervus auriculatemporalis yang berasal dari nervus mandibularis dan nervus auricularis magnus. Kemudian otot-otot telinga luarnya ada musculus auricularis superior, musculus helicis major, musculus auricularis anterior, musculus ragicus, musculus helicis minor, musculus cauda helicis, musculus antitragichus, dan scapa. Kemudian dibalik lagi ada musculus auricularis anterior, musculus obliquus auricularis, musculus auricularis posterior, dan juga musculus transversus auriculae.
Kita next ke tulang telinga tengahnya. Ada 3 tulang yang saya singkat jadi MIS, malleus, incis, dan stapes. Ini kita bagi telinga yang besar ini. Pertama jadi ada namanya malleus, ada namanya kita kenal kaput malleus kepalanya. Kemudian lehernya berarti column malei. Processus anterior, processus lateralis, dan manubrium malei. Kemudian untuk incusnya, bagian kepalanya corpus incisivus. Kemudian ada processus lenticularis bersama dengan crus longum. Ada ini namanya fascias articularis. Kemudian untuk stapesnya, caput stapedis, basisnya dasarnya basis stapedis. Kemudian ada crus anterius dan crus posterius. Ini secara dalamnya incus, malleus yang besar, kemudian ada stapes. Lalu kita lanjut topografi dari telinga tengah tuba auditiva. Diinvasi oleh nervus auricularis posterior atau bersaraf bagian dari cabang dari nervus facialis. Ada juga nervus petrosus major, cabang pertama dari nervus facialis juga. Kita ke labyrinthus osseus. Ada yang melingkar-melingkar nih, namanya canalis semicircularis anterior. Yang belakangnya, canalis semicircularis posterior. Yang lateralnya, canalis semicircularis lateralis. Kemudian ada ini, ada fenestra cochlea, ada cochlea juga. Kemudian belakangnya lagi kita akan melihat ampulla ossea lateralis dan ampulla ossea anterior. Serta ampulla ossea posterior di setiap bagian kanalis semisirkularisnya. Kemudian di cochlea itu ada bagian-bagiannya, ada namanya skala-skala. Jadi ada namanya membran Reisner dan membran basilaris yang membagi kanalis spiralis cochlea menjadi 3 ruang. Yang pertama ada ruang atau skala vestibuli, dari vestibulum ke helikotrema dan juga nanti akan terisi perilimfe. Kemudian ada namanya ductus cochlearis atau skala ductus yang nantinya akan terisi oleh endolimfe. Dan juga ada skala timpani yang membentang dari helikotrema sampai ke fenestra cochlea di dinding medial dari cavitas timpani. Dan nantinya akan terisi dengan perilimfe. Jadi, yang terisi oleh endolimfe hanya skala ductus, yang lainnya akan terisi dengan perilimfe. Ini lebih besarnya. Skala Timpani, skala vestibuli, di sini ada ductus cochlearisnya. Sedi telinga ini akan diperserapi oleh nervus vestibularis atau nervus ke-8. Jadi, suara itu akan yang disebarkan oleh gelombang suara akan mencapai auricus externa atau bagian melticus, auticus externus, dan auricula.
nanti akan dihantarkan ke membrana timpani di sini dan rantai dari ossicula auditus atau ketiga tulang ini, malleus incus stapes melalui basis stapedis ke perilimfa. Nanti akan ada vibrasi di bagian fenestra vestibuli yang akan memulai gerakan perilimfa yang menyebabkan gelombang akan bermigrasi yang berjalan di sepanjang dinding ductus cochlearis, terutama membrana basilarisnya. Nah, gelombang ini akan menyebabkan defleksi membrana basilaris dan organ korti yang akibatnya nanti silia atau sel-sel rambut itu juga mengalami defleksi. Sel-sel sensorik akan mengubah biomekanisme tersebut menjadi potensial reseptor atau transduksi mekanoelektrik. Nah, itulah bagian dari telinga. Kita lanjut lagi nanti ke materi selanjutnya. Oke guys, kita lanjut lagi nih ke bagian hidung. Kita akan mulai dari anatomi bagian luarnya dulu ya, bagian rangkanya. Jadi ini adalah rangka dari hidung. Lihat dari frontal. Ini adalah os nasal. Kemudian ada cartilago nasilateralis, cartilago alaris mayor. Di sini tengahnya cartilago septinasi. Kemudian kita next, kita akan melihat sutura. Jadi di hidung itu ada namanya sutura-sutura juga ya. Ada sutura frontonasalis, sutura frontomaxillaris, sutura nasomaxillaris yang memisahkan antara os nasal dan juga os maksilanya. Kemudian di sini kita akan melihat lamina et foramina criprosa. Ada sinus frontalis, sinus penoidalis, kemudian os etmoidal, lamina perpendicularis, kemudian ada kita melihat cartilago septinasi, kemudian di sini cartilago septinasi processus posterior. Dan tadi sudah di awal tadi cartilago alaris mayor, crus medial. Kemudian di sini kita akan melihat rangka tulang dari concha nasalisnya. Bagian inferior yang dilapisi oleh suatu plexus vaskular atau plexus cavernosus yang terdiri dari suatu anyaman arteri dan juga vena khusus. Jadi permukaan concha nasalis ini dilapisi oleh epitel bersili ya dan mengandung kelenjar serosa atau glandula nasales. Ini adalah plexus cavernosusnya. Kemudian di sini kita akan melihat dinding lateral kertas nasi yang ditempati oleh concha nasalis inferior dan juga concha nasalis media. Kemudian kita akan melihat bulbus olfactory yang nantinya di sini akan dipersarafi oleh nervus olfactory. Nervus pertama. Di sini kita akan melihat rutenya dari sinus frontalis, kemudian ke ductus nasolacrimaris. Kemudian yang ketiga, cellula ethmoidalis anteriores. Kemudian ada yang keempat, sinus maxillaris. Kemudian kelima, cellula ethmoidalis posteriores. Kemudian yang keenam, sinus sphenoidalis. Jadi bagian cellula ethmoidalis itu terletak di sini. Sinus paranasales.
Jadi ada klinisnya dari hidung yaitu nama kita kenal sinusitis. Yaitu peradangan sinus ethmoidalis yang menembus lamina orbitalisnya. Osis ethmoidalis. Kemudian ada juga namanya infundibulum ethmoidal. Ada recessus sphenoethmoidalis dan juga petura sinus sphenoidalis. Jadi ductus nasolacrimaris itu akan membuka ke dalam saluran hidung bawah melalui plika lacrimaris. Di sini. Atau katup Hasner. Dan di bawah concha nasalis media akan kita lihat tadi hiatus semilunaris. Kemudian ada juga bulba ethmoidalis dan processus uchinatus yang masing-masing terletak di atas dan di bawah dari hiatus semilunaris. Kemudian inervasi dan vaskularisasi daripada hidung sendiri. Jadi di sini kita kenal ada namanya locus Kieselbach yang berisi anyaman-anyaman pembuluh darah. Ada akan divaskularisasi oleh arteri ethmoidalis anterior, ramus septalis anterior, arteri ethmoidalis posterior, ramus septalis, arteri sphenopalatina, ramus septalis posterior, arteri nasopalatina, arteri palatina mayor, arteri labialis superior, ramus septinasi, arteri sphenopalatina. Kemudian untuk venanya ada vena ethmoidalis posterior, vena ethmoidalis anterior, vena labialis superior, vena sphenopalatina. Kemudian untuk nervusnya sendiri akan dinervasi oleh nervus olfactorius 1 di villa olfactoria di daerah bulbus olfactoriusnya. Kemudian nervus ethmoidalis anterior ramus septalis. Kemudian nervus ethmoidalis anterior ramus nasalis externus. Nervus infarvitalis rami nasalis interni. Nervus alveolaris superior. Ada juga nervus maxillaris. Rami nasalis posteriores superioris lateralis. Nervus palatinus major. Rami nasalis posterioris inferioris. Jadi persarapan sensorik mukosa hidung itu dilakukan oleh cabang-cabang nervus trigeminus, yaitu nervus ophthalmicus ke nervus ethmoidalis anterior dan nervus maxillaris, kemudian ke nervus nasopalatinus raminasales, dan akhirnya nervus oxarius akan menginervasi area olfaktoria. Nah, mungkin itu untuk di bagian hidung. Kita next lagi ke bagian selanjutnya. Oke guys, kita next ke bagian area lidah atau lingua. Jadi ini adalah anatominya yang dilihat dari bagian superior. Kita dari paling ujung. Tadi namanya apex lingua. Kemudian ada garis yang memisahkan. Ini adalah sulcus medianus lingua karena dia berada di bagian tengah. Kemudian ada papilla. Ada papilla filiformes, papilla fungiformes seperti jamur, papilla foliatae, kemudian yang besar-besar papilla violatae. Kemudian ada batasnya yaitu margo lingua, kemudian ada corpus lingua, ada dorsum lingua, pars anterior, kemudian ke belakangnya lagi ada namanya dorsum lingua pars posterior. Kemudian ada yang tengah di cabang ini adalah sulcus terminalis lingua. Kemudian yang lurus adalah sulcus.
Terminalis lingua tadi. Nah, yang tengahnya titik nih adalah foramen caecum lingua. Kemudian ada radix lingua juga. Kemudian ke belakang ada tonsila lingua. Dan ke belakang lagi ada namanya plica glossoepiglotica mediana sampai akhirnya ke epiglotis. Nah, foramen caecum lingua ini adalah foramen tempat di mana kelenjar tiroid mulai penurunannya dari ektodem di dasar mulut menuju tujuan akhirnya di depan laring. Kemudian radix lingua ini atau pangkal lidah ada dilapisi oleh tonsila lingualis, dibatasi oleh dua arkus, yaitu arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus, di posterior oleh epiglotis. Kemudian kita mulai ke inervasinya atau persarafan dan juga kualitas pengecapan dorsum lidahnya. Jadi, diserapi oleh nervus lingualis, cabang dari nervus mandibularis. Ini akan memberi persarafan ke bagian anterior lidah. Jadi, rami lingualis dari nervus glossopharyngeus mempersarafi daerah sulcus terminalis linguae dan nervus laryngeus superior, suatu cabang dari nervus vagus yang mempersarafi dari pangkal lidah. Jadi, sensasi kecap itu berada di 2/3 anterior dari lidah yang disalurkan oleh cabang-cabang nervus facialis. Di sini kita akan mulai merasakan rasa manis, asam, asin, pahit, dan juga umami. Sensasi kecap oleh sepertiga eh, posterior ini akan diproyeksi ke bawah tractus solitarius di batang otak oleh serabu-serabu sensorik nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Semua daerah di 2/3 anterior lidah nih mampu mendeteksi kelima kualitas rasa dasar, meskipun intensitasnya berbeda-beda. Contohnya kayak persepsi rasa manis ini akan lebih dominan di intensnya di ujung lidah, sedangkan pangkal lidah posterior itu akan lebih peka terhadap rasa pahit. Kemudian otot-otot dari lidah, musculi linguae. Ada otot-otot intrinsik yang membentuk korpus lingua dan juga otot ekstrinsik yang memiliki origo di rangka dan juga berproyeksi ke lidah. Otot ekstrinsik lidah mengubah posisi lidah, sedangkan otot-otot intrinsik ini akan mengubah bentuk lidah. Jadi sebagian besar dari otot lidah ini akan berinsersi di aponeurosis lingua, yaitu suatu lempeng kuat jaringan ikat di bawah mukosa dorsum lidah. Wah, nggak terasa kita sudah sampai ke menit-menit yang sangat lama ini sampai baterai laptopnya habis juga. Nah, mungkin itu dulu nih untuk bagian lidah. Kita akhirnya akan next ke materi-materi selanjutnya lagi. Yang Oke, kita lanjut ke materi berikutnya terkait sistem saraf tepi. Nah, overview dulu. Jadi sistem saraf itu dibagi dua. Ada sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Pertama, kita akan membahas terkait sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer atau kalau disingkat itu jadi SST. Jadi, sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer ini adalah komponen penting yang menghubungkan sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang dengan bagian tubuh lainnya. Tugas utamanya adalah membawa impuls sensori ke otak dan mengirimkan perintah motorik dari otak ke organ dan juga otot. Sistem saraf tepi ini terdiri dari saraf kranial yang berisi 12 pasang saraf yang langsung keluar dari otak dan mengendalikan seluruh aktivitas sensorik dan motorik di kepala dan leher. Kemudian ada saraf spinal, yaitu saraf tulang belakang, yang keluar dari sumsum tulang belakang, mengontrol fungsi tubuh dan eh, sensasi kulit. Kemudian sistem saraf otonom. Ini untuk mengontrol fungsi tak sadar seperti detak jantung, pernafasan, dan pencernaan. Terdiri dari dua lagi, sistem saraf simpatis dan parasimpatif.
Nah, yang simpatis ini mengatur respon flight or fight saat tubuh menghadapi ancaman. Kemudian kalau sistem parasimpatik ini mengatur respon rest and digest yang mengembalikan tubuh ke keadaan normal setelah stres. Jadi misal nih, saya lagi dikejar-kejar anjing, maka sistem parasimpatis saya tuh akan naik karena saya sedang merespon untuk menghadapi ancaman. Tapi kalau misalnya saya lagi santai, itu maka yang bekerja adalah sistem saraf parasimpatisnya. Kemudian fungsi saraf tepi ini adalah untuk menghubungkan sistem saraf pusat tadi dengan organ sensoris sama otot, terus menyampaikan sinyal sensoris dari organ indera ke otak untuk diproses. Kemudian ketiga, mengirimkan sinyal motorik dari otot ke otot untuk menghasilkan gerakan. Dan terakhir, mengatur fungsi otonom melalui sistem simpatis dan juga parasimpatis. Nah, kita lanjut lagi nih ke 12 anatomi nervus cranialis atau saraf kranial. Nah, saraf kranial ini adalah bagian dari sistem saraf tepi tadi yang berasal langsung dari otak dan bertanggung jawab atas fungsi sensorik dan juga motorik di kepala dan leher. Yuk, biar kita mudah menghafal, kita nyanyiin aja yuk nervus-nervusnya. Satu, dua, tiga. Olfactorius, opticus, oculomotoris, cochlearis, trigeminus, abducens facialis, vestibulocochlearis, glossopharyngeus, vagus, accessorius, hypoglossus. Ulang lagi ya. Olfactorius, opticus, oculomotorius, cochlearis, trigemius, abducens facialis, vestibulocochlearis, glossopharyngeus, vagus accessorius, hypoglossus. Jadi secara umum, nervus olfactorius, nervus pertama ini akan mengirimkan sinyal penciuman. Nervus opticus mengirimkan informasi visual dari mata. Nervus oculomotorius menggerakkan otot mata. Nervus cochlearis menggerakkan otot mata bagian superior opiku. Kemudian nervus trigeminus bertanggung jawab atas sensoris wajah dan juga mengunyah. Kemudian nervus abducens menggerakkan mata ke samping. Nervus facialis mengatur ekspresi wajah dan rasa di 2/3 bagian depan lidah. Nervus vestibulocochlearis mengatur pendengaran dan keseimbangan. Nervus glossopharyngeus mengatur rasa di sepertiga bagian belakang lidah dan membantu menelan. Nervus vagus mengendalikan fungsi organ internal. Nervus accessorius menggerakkan otot leher dan bahu. Nervus hypoglossus untuk menggerakkan lidah. Nah, kita lanjut ke sistem saraf pusat. Jadi, sistem saraf pusat ini meliputi otak, dan juga sumsum tulang belakang yang mengontrol semua fungsi tubuh dan pikiran. Ada mesencephalon di bagian otak tengah, diencephalon, dan juga teleencephalon atau otak besar. Kita langsung lagi, kita buka anatominya di Sobota ya. Jadi ada namanya esemphalon. Dibagi jadi tiga. Ada prosencephalon, mesencephalon, dan romesemphalon. Nah, untuk prosencephalon ini dibagi jadi dua, jadi telensemphalon dan diesemphalon. Telensemphalon ini adalah otak yang besar. Kemudian untuk mesencephalonnya ini adalah bagian yang tersendiri. Kita akan fokus ke bagian itu. Telensephalon atau otak besar, ini fungsinya adalah untuk mengontrol refleks visual, pendengaran, dan penggerakan mata. Struktur utamanya ini adalah ini kita lihat. Sini ada viscera longitudinal cerebri, polus frontalis, sulcus frontalis superior, sulcus frontalis inferior. Ada girusnya, ada girus frontalis superior, medius, supramarginalis, angularis. Kemudian sulcusnya juga ada banyak. Bukan hanya sulcus infrontalis tadi, ada sulcus presentalis, sulcus centralis, sulcus post centralis, sulcus perioccipital. Kemudian lobusnya ada lobus parietal superior.
Ini untuk detailnya, detail encephalon. Ada polus frontalis tadi, dan dipisah oleh sulcus centralis, ada lobus parietalis, lobus temporalis, kemudian dipisah lagi oleh sulcus parieoccipitalis, ada lobus occipitalis. Jadi masing-masing hemisferium cerebri itu terdiri dari 4 lobi, lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis, sama lobus occipitalis. Kemudian di sini kita akan melihat juga, ini adalah anatominya. Jadi, bagian telencephalon ini kita akan melihat pusat Wernicke atau pusat wicara sensoris. Kalau yang ada gambaran ini, eh, homunculus mirip homunculus ini adalah mencerminkan struktur somatotopik di korteks somatomotor primer. Kemudian dipersarapi oleh berbagai macam nervus, ada nervus oculomotorius, nervus cochlearis, nervus trigeminus, nervus abducens, nervus facialis, nervus vestibular cochlearis, nervus cuspopharyngeus, nervus vagus, nervus accessorius, nervus hypoglossus. Nah, kemudian kita sudah lanjut ke bagian diencephalon. Nah, diencephalon ini fungsinya sebagai pengatur suhu tubuh, emosi, rasa lapar, haus, dan juga siklus tidur atau siklus sirkadian. Nah, diencephalon bagian talamus ini fungsinya adalah untuk mengirimkan informasi sensorik ke bagian korteks. Talamus juga dianggap sebagai pintu gerbang menuju kesadaran, sehingga semua asupan sensorik ke dalam tubuh akan disinap dan diintegrasikan di dalam talamus, kecuali sensasi olfatorik. Sebelum informasi ini mencapai korteks. Selain itu, talamus berperan sebagai memodulasi aktivitas otonomik dan motorik. Dan nukleusnya ada nukleus frontalis, bagian nukleus ventalis anterior, nervus ventalis intermedius, nervus ventalis postlateralis, nervus ventralis posteromedialis. Nih, jadi nukleus centromedianus itu adalah nukleus besar dan termasuk dalam kelompok nuklei thalaminon spesifik. Jadi ada hubungan dengan korteks. Nah, lanjut ke mesencephalon atau otak tengah. Tujuan ini adalah berfungsi untuk mengontrol refleks visual, pendengaran, dan pergerakan mata. Ada substansia grisae centralis, aqueductus mesencephalis, substansia nigra, nucleus rubex, crus cerebri, dan di nervasa nervus trigeminus, nervus oculomotorius.
Nah, itu mungkin adalah untuk bagian sistem saraf pusatnya. Nah, kalau yang ini adalah detail gambaran dari 12 nervus saraf cranialis. Ini bisa kita lihat ya. Olfactorius, opticus, oculomotorius, cochlearis, trigemius, abducens, facialis, vestibulocochlearis, glossopharyngeus, vagus, aksesorius, dan juga hipoglossus. Ulang lagi biar ingat. Olfactorius, saticus, oculomotorius, cochlearis, trigeminus, abducens facialis, vestibulocochlearis, glossopharyngeus, vagus, accessorius, dan juga hipoglossus. Itulah 12 saraf cranialis. Oke, kita lanjut lagi nih ke pathway. Jadi untuk jalur ini dibagi di dua. Ada jalur motorik atau motorik pathway dan juga jalur sensorik atau sensory pathway. Kita mulai dari yang jalur motorik atau motorik pathway. Jadi jalur motorik ini bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal dari otak ke otot-otot untuk menghasilkan gerakan sukarela. Jadi terdapat dua jalur utama. Ada jalur piramidal atau corticospinal tract, dimulai dari korteks motorik di telencephalon di otak besar, kemudian bergerak melalui mesencephalon dan medula oblongata, lalu menuju sumsum tulang belakang, kemudian neuron motorik di sumsum tulang belakang akan meneruskan sinyal ini ke otot untuk menghasilkan gerakan. Kemudian ada juga jalur ekstrapiramidal, tanggung jawab untuk kontrol otomatis gerakan seperti postur tubuh dan koordinasi gerakan yang tidak disadari. Sistem ini melibatkan ganglia basal, otot kecil atau cerebellum, dan diencephalon. Nah, Nah, ini adalah tahapan secara singkatnya. Jadi dari korteks motorik, dimulai dari korteks motorik di otak, ya ini untuk menginisiasi sinyal untuk pergerakan sukarela tadi. Kemudian ada batang otak, sinyalnya melewati batang otak dan menyelang di medula. Ini untuk mengarahkan sinyal motorik ke sumsum tulang belakang. Kemudian sumsum tulang belakang, ini adalah sinyal motorik yang bergerak melalui traktus kortikospinal. Yang tadi yang jalur pertama tadi. Ini untuk menghantarkan sinyal ke neuron motorik di sumsum tulang belakang. Kemudian neuron motorik perifer, ini sinyal diteruskan ke otot rangka melalui saraf perifer untuk menggerakkan otot rangka untuk menghasilkan pergerakan. Kemudian ada otot rangka. Otot rangka ini menerima sinyal dari neuron motorik tadi untuk menghasilkan kontraksi otot untuk pergerakan tubuh. Kita lanjut ke pathway sensoriknya atau jalur sensorik ini. Nah, untuk jalur sensorik ini membawa informasi dari reseptor sensoris dari tubuh ke otak untuk diproses. Jalur ini terdiri dari dua juga. Ada traktus spinothalamicus yang tanggung jawab untuk membawa sinyal sensoris yang berkaitan dengan nyeri, suhu, dan sentuhan kasar. Sinyal ini dikirim melalui sumsum tulang belakang ke talamus, kemudian diteruskan ke korteks sensorik untuk diinterpretasikan. Nah, kemudian yang kedua tuh mohon maaf, kolum dorsal medial
lemniscus, tanggung jawab membawa informasi tentang sentuhan halus, getaran, dan propriosepsi atau kesadaran posisi tubuh. Jalur ini juga membawa sinyal melalui sumsum tulang belakang menuju talamus dan akhirnya sampai ke korteks sensorik. Nah, ini untuk secara singkatnya, jadi dari reseptor sensorik ini dimulai dari reseptor sensorik di kulit atau organ sensoris lainnya. Ini untuk mendeteksi rangsangan seperti nyeri, suhu, dan tekanan. Kemudian ke neuron sensorik perifer, ini sinyal akan diteruskan dari reseptor ke susum tulang belakang untuk menghantarkan sinyal sensorik dari reseptor ke susum tulang belakang. Kemudian di susum tulang belakang, sinyal sensorik melewati kolom dorsal dan traktus spinotalamus yang membawa sinyal sensorik ke otak melalui jalur sensorik. Kemudian batang otak, sinyal teruskan melalui talamus untuk menyaring sinyal sensorik sebelum mencapai otak. Kemudian terakhir korteks sensorik, sinyal sampai di korteks sensorik di otak, menginterpretasikan dan merespon rangsangan sensorik. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Nah, buat teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam bisa mengeksplor semua buku-buku anatomi selain daripada buku Sobota tadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih telah menonton dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Semoga dengan penjelasan saya ini bisa membantu teman-teman memahami terkait neurosensoris ini. Saya akhiri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next videonya. Dadah.